a'lam bissawab. Hadirin sekalian yang terhormat, pertama-tama mari lebih dahulu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak lupa kita bersalawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukurillah atas berkah rahmat Allah dan berbagai macam nikmatnya kepada kita, bahwa hari ini di hari ketiga atau malam keempat daripada bulan Jumadil Ula, kita semua sehat walafiat, dapat taufik hidayat, hadir di Masjid Jami' Ar-Ridha untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan di sini dari awal sampai akhir ikhlas dan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah menyebabkan kita dan keluarga dapat rahmat Allah, dapat ampunan Allah, dapat ridha Allah dan dapat syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang terhormat, langsung saja kita teruskan pelajaran kita dari kitab Irsyadul Ibad, masih dalam pokok bahasan mengenai zikir atau mengenai, kalau mau dijamaknya, zikir. Yang lalu kita sudah baca dan sudah kita pelajari, kita dengar hadis-hadisnya tentang zikir yang dibaca pagi-pagi dan dibaca sore-sore. Kemudian yang berikutnya kita baca juga zikir untuk mau tidur atau bangun tidur. Kemudian selanjutnya kita baca juga zikir yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Kita mau masuk ke masjid, mau masuk ke pasar, mau ialah masuk ke kamar kecil, keluar dari kamar kecil dan segala macam, pakai pakaian, makan dan segala macam, itu ada zikir-zikirnya semua. Nah, jadi karena Islam ini agama yang penuh dengan zikir dan doa, yang kalau kita amalkan insya Allah hajat berhasil dan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita makan, kita baca bismillah dulu, baca Allahumma barik lana, selesainya alhamdulillah, kemudian alhamdulillah di at'amani dan seterusnya, kenyangnya berhasil dan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kerjaan-kerjaan lain. Jadi kalau kita menghafalkan zikir-zikir di setiap kerjaan atau selesai daripada kerjaan, itu kerjaan kita berhasil, kita dapat pahala. Kalau untuk kerjaan duniawi, mungkin kalau dikatakan kok enggak berhasil atau rugi, ya sekalipun itu zahirnya kelihatan seperti itu, tapi pahalanya kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah yang paling tahu dengan urusan kita dan keberhasilan kita, apakah layak kita berhasil ataukah belum, karena memang ikhtiarnya belum sempurna. Berikut ini kita lanjutkan zikir yang dibaca kapan saja dan di mana saja, yang memenuhi firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang yang beriman, zikirlah kamu dengan zikir yang banyak. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang beriman adalah orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, bahkan dalam keadaan tidur, dalam keadaan tiduran, dalam keadaan tidur, dia zikir terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya banyak. Qala Syekhul Musannif, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Babun fi adhkarin ghairi muqayyadatin biwaqtin. Ini bab menerangkan zikir-zikir yang dibaca yang tidak terkait dengan waktu atau dengan pekerjaan. Di kapan saja. Zikir itu termasuk kapan saja karena dia tidak ada, katakanlah tidak ada larangannya. Kalau orang baca Quran itu bagus. Tapi kalau ialah orang lagi haid, nggak boleh baca Quran. Zikir boleh, salawat boleh, tasbih boleh, baca Quran jangan kalau lagi haid, karena ada larangannya. Kalau laki-laki kan kagak head enggak segala macam. Asal mau ke kamar kecil mau ngedan zikir boleh enggak? Boleh, kan zikirnya ada. Buat ke kamar kecil. Selesai juga udah lega, ada alhamdulillah. Dan seterusnya. Jadi yang enggak ada larangan sama sekali zikir. Kapan saja, di mana saja.
Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang akan kita teruskan bahasan kita dan nanti ada pahala-pahalanya. Qala Syekhul Musannif akhrajat Tirmidzi wa Ibnu Majah, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, wa sahahul Hakim dan disahihkan oleh Imam Hakim, an Abi Darda qal, daripada sahabat Nabi yang bernama Abi Darda, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, maukah kamu aku kasih tahu, aku kasih kabar. Unabbi'u, aku kasih tahu. Nabi itu suka ngasih kabar. Jadi unabbi'ukum, maukah kamu aku kasih tahu bi khairi a'malikum, dengan sebaik-baik amal kamu. Wa azkaha inda malikikum, dan yang paling suci daripada yang kamu miliki. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan yang paling mengangkat derajat kamu. Maukah kamu aku kasih tahu tentang yang paling baik daripada amal kamu, yang paling suci daripada yang kamu miliki, dan paling mengangkat derajat kamu. Wa khairin lakum min infaqidz zahabi wal waraqi, dan lebih baik bagi kamu daripada menginfakkan ini mengeluarkan rezeki fisabilillah, menginfakkan az-zahabi wal waraqi, emas dan perak. Wa khairin lakum min an talqu aduwakum wa tadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, dan lebih baik bagi kamu daripada kamu bertemu dengan musuh kamu lalu kamu menebas leher mereka, tadribu memukul, menebas leher mereka, wa yadribu a'naqakum, atau mereka duluan yang menebas leher kamu, yakni berperang fisabilillah, berkecamuk perang fisabilillah. Sahabat ditanya seperti itu, mau saya kasih tahu itu amal yang paling bagus yang tersebut itu? Qalu bala, mereka sahabat semuanya menjawab, mau ya Rasulullah, baik ya Rasulullah. Siapa orang yang tidak mau dikasih amal yang kayak begitu bagus? Qala, jawab Nabi, zikrullah, yaitu berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah lebih baik daripada ialah bertemu musuh, menebas leher mereka atau mereka menebas leher kita. Lebih baik daripada mengeluarkan infak emas dan perak. Lebih baik daripada ialah yang kita miliki yang paling baik, amal yang paling baik, yang paling mengangkat derajat. Ternyata jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zikrullah, yaitu berzikir kepada Allah. Oleh karena itu ialah banyak para ulama, para wali, dia tidak berhenti-berhenti, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dia berzikir dengan mulut dan hatinya, kadang-kadang dia berzikir dengan hatinya. Jadi sekelihatannya sekalipun lagi mengerjakan sesuatu atau lagi ialah kegiatan sesuatu, tapi hatinya terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah putus. Berkata guru besar ahli tasawuf yang bernama Syekh Junaidi Al-Baghdadi, beliau mengatakan, sering disampaikan ini di majelis-majelis oleh Kiai Maulana Kamal Yusuf. Syekh Junaidi Al-Baghdadi mengatakan, seandainya aku lupa sama Allah, aku enggak zikir kepada Allah 1 detik saja, niscaya penyesalannya tidak bisa diganti dengan ibadah 1.000.000 tahun. 1.000.000 tahun kagak bisa diganti kalau dia lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu bagusnya, begitu fadilahnya, begitu keutamaannya orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Hadis yang berikut wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibbana, dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul dzikri la ilaha illallah. Afdalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu bacaannya. Dan prakteknya pun bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan mempertuhan yang lain-lain. Mempertuhan pada uang, mempertuhan kepada jabatan, mempertuhan kepada perempuan, mempertuhan kepada pekerjaan. Itu yang dikerjain Sunggasari. Dia turutin perintahnya yang tersebut, tidak nurutin Allah. Kalau begitu baru cuman di mulutnya aja la ilaha illallah, belum ke hati dan belum sampai kepada pekerjaan. Tidak ada Tuhan selain Allah, kan mesti Allah nomor satu, bukan yang lain-lain. Oleh karena itu Nabi kita mengatakan afdalul dzikri la ilaha illallah. Lain itu juga bahwa la ilaha illallah itu satu kalimat yang bisa mengeluarkan orang itu dari kafir kepada Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau dia baca itu, dia belum baca itu dia kafir, tapi kalau dia baca itu dia Islam. Jadi tidak ada bacaan yang seperti itu. Maka sampai dikatakan afdalul dzikri la ilaha illallah. Kemudian hadis yang berikut wa Ahmadu wa Muslimun, dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Ahabbul kalami ilallahi ta'ala arba'un. Kalam yang paling dicintai kepada Allah Ta'ala ada empat. Empat perkataan ini yang paling dicintai oleh Allah. Apa empat itu? Yaitu subhanallahi. Subhanallahi itu adalah tasbih, termasuk zikir. Walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar. Itu empat perkataan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan satu rangkai itu bisa disebut dengan membaca, dikatakan membaca tasbih. Karena di awalnya adalah subhanallah. Jadi dia mengikut nama yang awal. Padahal itu ada subhanallah namanya tasbih, alhamdulillah namanya tahmid, la ilaha illallah namanya tahlil, kalau Allahu akbar namanya takbir. Jadi satu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu adalah kalam yang paling dicintai Allah. Bahkan ketika Siti Aisyah disuruh sebelum ialah kamu tidur, jangan lupa haji dulu mau umroh baru tidur. Dia kebingungan, apa ini kerjaan kau suruh haji dulu mau umroh baru tidur, pesan Nabi. Nah haji dan umroh itu adanya cuma setahun sekali, bagaimana kalau mau tidur nungguin bikin haji mau umroh dulu? Nabi kasih tunjuk, kalau kamu baca tasbih 3 kali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, 3 kali kamu baca, faqad hajajta wa tamarta, berarti kamu mendapat pahala seperti haji dan umroh. Itu petunjuk Nabi kepada istrinya yang tercinta yang namanya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Begitu besar pahalanya. Dikatakan oleh beliau, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta, tidak menjadi darurat kepadamu atau tidak apa-apa kepadamu bi ayyihinna bada'ta, dengan kalimat saja, kalimat mana saja kamu mulainya. Mau Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, boleh. Kayak kita kalau habis baca surah dari Wadduha ke bawah kan ada orang yang baca la ilaha illallah wallahu akbar, ada yang Allahu akbar la ilaha illallah, ya boleh. Atau mau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dari mana saja kau mulai, la yadurruka, cakep aja, bagus saja,
kalau membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Kemudian hadis yang berikut Wabnu Majahin boleh dibaca, dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Alaikum itu artinya biasakan olehmu bisubhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah. Biasakan olehmu dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ratibul Haddad juga ada itu isinya kan 3 kali. Kenapa itu mesti disuruh biasakan oleh Nabi? Fa innahunna yahtutnal khotoya, karena bahwasanya kalimat-kalimat tersebut menggugurkan kesalahan atau menghapus kesalahan, kama tahuttus syajaratu waraqaha, sebagaimana ialah pohon menggugurkan daunnya yang kering bila kena angin. Gugur itu daun keringnya itu pohon bila kena angin. Begitulah kita punya khotoya, kita punya kesilapan, kesalahan diampuni oleh Allah, digugurkan oleh Allah, dimaafkan oleh Allah dengan kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, begitu besar pahalanya. Orang pahalanya 3 kali aja seperti pahala haji dan umroh kan besar sekali. Dia menggugurkan dosa. Artinya kalau kita punya dosa, nggak ada yang seberat dosa haji dan umroh begitu kan. Pahala haji dan umroh udah besar sekali. Laisa lahu jaza ilal jannah. Karena kebesaran pahalanya nggak ada balasannya kecuali surga. Maka udah dikatakan seperti itu, pasti dosa-dosa semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ialah biasanya orang disambung lagi tuh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ada lagi tambahannya wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu hadis yang berikut Wabnu Adiyin, dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Adi. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aktsiru min qauli, banyakkanlah daripada membaca la haula wala quwata illa billah. Suruh banyakin baca la haula wala quwata illa billah. Suruh banyakin. Fa innaha min kunuzil jannah. Karena kalimat la haula wala quwata illa billah itu fa innaha min kunuzil jannah, itu termasuk ya perbendaharaan surga. yakni simpenan kita yang ada di surga. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billahnya itu adalah kunuzil jannah, simpenan kita di surga. Jadi itu begitu besar pahala orang yang berzikir, membaca la ilaha illallah, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, membaca la haula wala quwata illa billah. Oleh karena itu di dunia ini kalau kita banyak waktu, banyak kesempatan, sayugianya kita banyakkan itu membaca. Pantaslah kalau Allah suruh sambil diri, sambil duduk, sambil berjalan, yadhkurunallah, selalu digunakan waktunya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena begitu besar pahalanya. Semua kita kepengen masuk surga dan kita harus baca itu sebanyak-banyaknya supaya yang kita inginkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Muslimun, dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kharaja min indi Juwairiyata radhiyallahu anha bukratan hina shalat subha. Nabi keluar dari sisi istrinya yang bernama Juwairiyah radhiyallahu anha pagi-pagi sekali, subuh-subuh, hina shalat subha, ketika dia selesai sholat subuh. Wahia fi masjidiha,
dan Siti Juwairiyah radhiyallahu anha itu berada di masjidnya atau di tempat sujudnya. Dia sholat di masjid, ya, karena memang Madinah itu biasa di situ ada istri-istri Nabi, kemudian sholat di masjid, ada punya sejadah. Kalau kita sekarang dia masih duduk di situ ketika sholat. Wahia fi masjidihah, di tempat sujudnya, di masjidnya. Tsumma roja'a ba'da'an adha, kemudian beliau Nabi kita Muhammad SAW kembali setelah sholat duha. Dia subuh dia keluar, istrinya ya udah ikut juga sholat, duduk di situ di tempat sujudnya. Terus setelah selesai sholat, ialah Nabi keluar dan Siti Juwairiyah tetap sujud. Nabi kembali waktu duha. Wahia jalisatun, dan Siti Juwairiyah masih tetap duduk di tempat sujudnya atau di masjidnya. Faqala, maka Nabi bertanya, mazilti alal halatil lati faraqtuki alaiha. Mazilti, karena perempuan, kalau laki-laki zilta, perempuan zilti. Senantiasa kamu atas keadaan yang saya tinggal tadi, saya berpisah tadi. Mazilti alal halatil lati faraqtuki alaiha, senantiasa kamu masih berada dalam keadaan yang tadi saya berpisah kepadamu atasnya. Jadi saya tinggal keluar, kamu kan lagi duduk di situ dari habis sembahyang subuh sampai waktu duha, sampai sembahyang duha, balik masih duduk di situ juga. Itu Siti Juwairiyah. Ya. Qalat na'am, kata Siti Juwairiyah, na'am, iya ya Rasul. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin thalatha marratin. Sungguhnya saya sudah membaca setelah engkau nih, sekarang setelah engkau, arba'a kalimatin, saya bacanya 4 kata, 4 kalimat. Thalatha marratin, 3 kali. Lawuzinat bima qulti muntul yauma, jikalau ditimbang pahalanya dengan apa yang kamu baca seharian ini, itu dari habis subuh sampai duha, seharian sampai sore zikir terus, tapi bukan yang itu. Lawazanat hunna, yaitu lebih berat yang 4 kalimat yang Nabi baca 4 kali. Yang Nabi baca ialah salat marrat tadi, 3 kali. Apa bacaannya yang begitu berat dia punya pahalanya, sehingga kalau seharian dia zikir ialah dengan baca ini 3 kali masih gedean itu pahalanya, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bacaannya subhanallahi bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Mungkin ada di Wirdul Latif ada bacaan begitu, subhanallah bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdih, dengan memujinya, adada khalqih, tapi subhanallahnya sejumlah makhluknya, wa ridha nafsih, dan sampai mendapat ridha daripada zatnya, wa zinata arsyih, dan seberat arasnya, wa midada kalimati, dan seluruh catatan kalimat-kalimatnya. Dibaca itu 3 kali oleh Nabi, dengan dibaca oleh istrinya Siti Juwairiyah seharian, baca zikir-zikir yang lain, itu pahalanya lebih besar itu. Nah, itu artinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi bacaan kepada istrinya, ini amalan dan bacaan yang besar pahalanya. Yang besar pahalanya. Mari kita baca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih
Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha'a nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha'a nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Nah itu Nabi sabdakan, saya membaca sesudah engkau baca tadi banyak dari habis subuh sampai duha, saya baca empat kalimat 3 kali. Kalau ditimbang pahalanya sekalipun engkau baca sehari, maka niscaya akan lebih berat ini membaca ini sebanyak 3 kali. Itu baca subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Itu disampaikan keutamaan membaca itu oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada istrinya yang bernama Juwairiyah. Selanjutnya wa Tirmidzi an Aliin radhiyallahu anhu qal, dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajha, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala uallimuka kalimatin, ala uallimuka kalimatin. Ya Nabi kalau mengajarkan dia punya sahabat, kalau Sayyidina Ali ini kan dia punya mantu, kalau dia katakan ala uallimuka, kalau di sana sahabatnya ala unabbiukum, itu bermakna wahid. Ala uallimuka kalimatin, maukah aku ajarkan engkau beberapa kalimat? Idza anta qultahunna, apabila engkau membaca kalimat-kalimat itu, wa alaika mislu adadi dzarri khotoya, dan atas engkau sejumlah atom. Atom itu benda terkecil, kesalahan. Jadi kalau umpama di rumah kita yang agak gelap, kalau ada kesenter matahari kan kayak ada yang terbang-terbang, itu namanya dzar. Nah, itu kalau kebaikan sekecil itu pun akan ada balasannya. Itu jumlahnya di kamar itu banyak bener itu yang kayak lagi terbang-terbang kalau kena sinar matahari. Itu di dalam masuk ke kamar kalau ada yang berlobang. Maukah aku ajarkan kepada engkau beberapa kalimat yang kalau kau baca itu kalimat wa alaika mithlu adadi dzarri khotoya, dan engkau mempunyai sejumlah atom, sejumlah benda terkecil kesalahan begitu banyak, ghafarallahu laka, niscaya Allah ampuni kesalahanmu itu. Apa bacaannya? Qul, bacalah itu, la ilaha illallahul aliyyul azim, la ilaha illallahul kalimul karim, la ilaha illallah subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin. Baca itu ialah maka kesalahan-kesalahanmu sekalipun banyak sejumlah atom, banyak, tahu berapa miliaran itu, enggak ketahuan banyaknya, kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca lagi bacaan ini sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahul aliyyul azim. La ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallah. Subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallahul aliyyul azim. La ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallah.
Subhanallahi Rabbis samawati sab'i wa Rabbil arshil azim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. La ilaha illallahul aliyyul azim. La ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallahu subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arshil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu la ilaha illallah al-aliyul azim. Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang maha tinggi dan maha besar. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah al-halimul karim, yang maha pemaaf dan maha pemurah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Rabbis samawati sab'i, yaitu Tuhannya 7 lapis langit. Wa Rabbil arshil azim, dan yang menguasai arsy yang besar. Alhamdulillahi Rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbil alamin. Itu bacaan-bacaan zikir yang bebas dibaca kapan saja. Kalau kita umpamanya punya ditulis di kantong, kapan-kapan kita lihat di mana aja, baca itu sedikit begitu besar, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak mesti kalau bacanya mau tidur atau bangun tidur atau lagi ngapain kapan aja. Itu lagi kerja juga ntar ada waktu dikit baca itu, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk udzukurullah dzikron katsira. Hadirin sekalian yang terhormat, masih ada lagi zikir-zikir yang lain, insyaallah kita teruskan pada kesempatan yang akan datang. Kesempatan ini kita cukupkan sekian dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum saya tutup, insyaallah nanti hari Kamis malam Jumat besok itu ada pengajian lagi dari insyaallah guru kita Al-Walid Abu Ali bin Abdurrahman Segaf. Mudah-mudahan beliau sehat dan kita semua dapat taufik hidayat bisa hadir mendengarkan daripada penyampaian pelajaran oleh guru kita Al-Habib Ali bin Abdurrahman Segaf. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.